Kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan berkunjung ke Galeri Nasional. Ya, sekarang kita ada di Gedung Galeri Nasional Indonesia. Gedung ini terletak di Komplek Plain Coast nomor 4. Ini yang sekarang dikenal dengan Jalan Merdeka, Medan Merdeka Timur nomor 14, Jakarta Pusat. Pada tahun 1817, si Van Rich membangun sebuah indeks bond tulis di atas kafe ini dengan material yang diambil dari Kastil Batavia. Pada tahun 1900, gedung ini merupakan bagian dari gedung pendidikan yang didirikan oleh Yayasan Kristen Carpentier Alting Stichting atau CAS yang bernaung di bawah Aldo Van Friedman Saleren atas prakarsa pendeta Albertus Samuel Van Peter Alting pada tahun 1837 sampai tahun 1935. Gedung ini yang berarsitektur kolonial Belanda ini digunakan untuk asrama khusus wanita sebagai usaha pendidikan yang pertama di Hindia Belanda. Terus pada tahun 1955, pemerintah Republik Indonesia melarang kegiatan pemerintah dan masyarakat Belanda. Bangunan dan pengelolaan usaha pendidikan tersebut kemudian dialihkan kepada Yayasan Raden Saleh yang masih menulis CIS dan menetap di bawah gerakan Friedman Saleren Lord. Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan penguasaan tertinggi NOT 5 tahun 1962 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno, gerakan Friedman Saleren Lord dilarang dan Yayasan Raden Saleh dibubarkan. Sekolah-sekolah berserta segala peralatannya diambil alih oleh pemerintahan Republik Indonesia dan diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Koleksi Galeri Nasional Indonesia. Galeri Nasional Indonesia menyimpan, menghimpun, dan memamerkan karya seni rupa seperti lukisan, sketsa, grafis, patung keramik, fotografi, seni kriya dan seni instalasi. Saat ini Galeri Nasional Indonesia memiliki sekitar 1.785 koleksi karya seniman Indonesia dan mancanegara. Antara lain Raden Saleh, Hendra Gunawan, Afandi. Of Remembrance, Indonesia Modernity and its Dynamic in the Collection of the Galeri Nasional Indonesia. Koleksi Galeri Nasional Indonesia yang dihimpun di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1948 dapat dibaca sebagai representasi perjalanan Indonesia modern yang berkaitan erat dengan sejarah pembentukan republik dan dinamikanya hingga era kontemporer. Koleksi ini hidup dan berkembang di tengah pergulatan gagasan dan perjuangan fisik, merekam semangat zaman sebuah negara merdeka baru yang tengah mencari identitas nasionalnya. Dalam perjalanannya, praktik seni rupa dan sektor kebudayaan pada umumnya memiliki peran yang strategis dalam membentuk Indonesia sebagai negara bangsa. Melalui perspektif tersebut, sejumlah karya seni rupa pilihan dari koleksi ini kemudian dipilih dan diposisikan dalam periodisasi 1990 sampai 2000-an. Karya-karya tersebut dikontekstualisasikan dalam kerangka kecenderungan berkelindan dengan segala kekurangannya, mengingat karya-karya terbaik dari seni rupa modern Indonesia tersebar di sejumlah museum dan kolektor privat. Kolektor bersejarah ini memiliki peran penting sebagai bagian dari perjalanan seni rupa modern. 1. Seni rupa periode kolonial di Hindia Belanda. Art of the Colonial Period in the Dutch East Indies. Masuknya seni rupa Barat ke Hindia Timur atau wilayah Kepulauan Asia Tenggara sekarang
berkaitan erat dengan munculnya kepentingan kolonialis untuk melakukan dokumentasi melalui gambar topografi, lukisan pemandangan alam, dan gambaran kehidupan penduduk asli wilayah koloni Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda di Asia. Penangkapan Diponegoro adalah sebuah lukisan 1857 karya Raden Saleh yang menggambarkan ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Letnan Jenderal Hendrik Marcus Dino pada 28 Maret 1830. Pada tahun 1829 sampai 1851, Raden Saleh di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda tinggal di Eropa, di mana ia menerima pendidikan seni. Setelah kembali ke tanah airnya, dia memutuskan untuk mempraktekkan apa yang telah dia pelajari di Eropa dan demikian kontribusi pada modernisasi Jawa. Untuk menggambarkan yang direncanakannya, Raden Saleh memilih plot dari sejarah Jawa, yaitu penyerahan pemimpin pemberontakan Jawa dari Diponegoro kepada pasukan kolonial di bawah komando Letnan Jenderal Hendrik Marcus Dino yang terjadi pada 1830. 3. Seni rupa di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Semasa hidupnya, Raden Saleh memiliki beberapa murid antara lain Raden Salikin atau putra Raden Kosomadibrata dan Raden Mangko Miharjo, atau keduanya adalah pemuda Sunda keturunan bangsawan. Karya lukisan cat minyak Raden Kosomadibrata dikoleksi oleh Tropenmuseum Amsterdam berupa potret Raden Wangsajuda, Patih dari Bandung, dan potret Radeh Adipati Arya Kusuma Diningrat, Bupati Galuh. Sedangkan 20 salvi Raden Mangko Miharjo pernah dipamerkan pada International Colonial and Youth for Handel Tentoonstelling tahun 1883 di Amsterdam. Paris 1959, Jakarta 1995. International Collection of Gallery Nasional Indonesia. Selain hibah individual oleh perupa asing, koleksi internasional Galeri Nasional Indonesia diperoleh melalui dua peristiwa penting. Pertama, hibah lukisan dan seni grafis dari sejumlah perupa yang berbasis di kota Paris, Prancis pada akhir tahun 1950-an. Hibah ini diprakarsai oleh Atase Kebudayaan dan Pers Republik Indonesia untuk Prancis, Ilen Suryanegara, yang mengajukan permohonan hibah karya seni rupa kepada pemerintah Prancis menjelang akhir periode jabatannya kepada pemerintah antara tahun 1954 sampai 1959. Permohonan tersebut diajukan sebagai respon atas pidato Presiden Soekarno sebelumnya di Paris yang menyebut Indonesia akan segera memiliki museum seni rupa modern. Pemerintah Perancis kemudian menyetujui permohonan tersebut, lalu atas bantuan jurnalis Perancis Etienne Banicourt yang dikenal dengan kalangan perupa di Paris, terhimpun sejumlah 163 karya untuk diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Penerangan. Karya-karya tersebut diantaranya berasal dari perupa penting seperti Wesley Kandinsky, Victor Vasarely, Hans Hartung, and Hans Arp.
Sekian kunjungan kami dari Galeri Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.